Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intiwangi Fahmiati, NIM 192121060 dari kelas HKI 5B. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apakah meningkatkan kesadaran hukum akan pernikahan dini atau meningkatkan permohonan dispensasi nikah. Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan atas dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XP/2017. Beberapa pertimbangan atas dikeluarkannya putusan MK tersebut adalah bahwa dengan adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita akan menghalangi pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia, yang mana dengan perbedaan perlakuan tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Jika dijabarkan, maka selain diskriminasi hak konstitusional, maka perbedaan batas usia menikah pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan diskriminasi akan hak membentuk keluarga sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan diskriminasi akan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah dijamin di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dilatar belakangi hal-hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini secara resmi diberlakukan sejak tanggal 15 Oktober 2019. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa batas minimal perkawinan yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dirubah menjadi minimal 19 tahun bagi keduanya. Bagaimanakah dampak dari implementasi perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang tersebut? Secara garis besar, dalam penegakan sebuah hukum, ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan suatu hukum, yaitu 1. Hukumnya sendiri, 2. Penegak hukum, 3. Fasilitas, 4. Kesadaran hukum masyarakat, dan 5. Budaya hukum. Faktor kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu faktor penegakan hukum dapat diukur melalui beberapa indikator. Dalam hal ini, kesadaran hukum terhadap pernikahan dini dapat dilihat dari seberapa banyaknya dispensasi nikah di pengadilan agama. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tindakan dispensasi nikah berarti memberikan keringanan yang diberikan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Maka dapat dipastikan bahwa data dispensasi nikah berarti mengatakan angka pernikahan dini. Dilansir dari website databox katadata.co.id, dikemukakan bahwa dispensasi perkawinan anak meningkat 3 kali lipat pada tahun 2020. Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sekitar 3 kali lipat atau sebanyak 177,7% dari 2019 yang hanya sebanyak 23,1 ribu dispensasi nikah. Komnas Perempuan dan Anak mencatat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan dispensasi nikah pada tahun 2020 ini adalah karena adanya pandemi COVID-19, pengaruh dari media sosial, dan belum meratanya program hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang merupakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini. Hal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa tahap-tahap pembentukan kesadaran hukum terhadap pernikahan dini memang belum terlaksana sepenuhnya. Tahapan kesadaran hukum itu terdiri dari tahap pengetahuan umum, tahap pemahaman hukum, tahap sikap hukum, dan tahap pola perilaku hukum. Maka dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kesadaran hukum akan pernikahan dini setelah adanya perubahan batas usia perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memang belum mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan permintaan dispensasi nikah sebanyak 3 kali lipat atau sebanyak 177,7% setelah 1 tahun masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini. Maka guna mewujudkan penegakan hukum di dalam masyarakat, hendaknya pemerintah dapat semakin giat menumbuhkan kesadaran hukum secara bertahap.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.